Ayunda terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mengerjakan kedua matanya dan menatap Guna dengan tatapan kesal. Ia membuka mulutnya hingga membuat Guna kembali mendekatkan wajahnya. Jangan begini, ucap Ayunda. Guna menjauhkan tubuhnya dan menatap Ayunda sinis. Kau malu? Tanya Guna membuat Ayunda kesal. Tentu saja aku malu, ucap Ayunda dan ingin sekali memukul Guna jika saja Guna bukan suaminya. Tapi Guna adalah suaminya dan apa yang dilakukan Guna kepadanya bukanlah dosa. Aku bersyukur kalau kau masih ada rasa malu, karena saat kau menciumku, kau tidak terlihat punya rasa malu, ejek Guna. Ayunda melototkan matanya. Namanya juga orang mabuk. Wajar saja kalau aku tidak sadar dan mungkin jangan-jangan kamu yang cium aku duluan ya? Kesal Ayunda. Guna mengangkat kedua alisnya, membuat Ayunda memiringkan tubuhnya ke arah jendela. Guna melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sesekali ia melirik ke arah Ayunda hanya untuk memastikan apa Ayunda masih kesal kepadanya. Beberapa menit kemudian mereka sampai di rumah. Ayunda turun dari mobil dan menatap rumah orang tuanya yang berada tepat di hadapan rumah mertuanya. Jadi kangen mama, papa, dan Dinda. Ayo masuk, perintah Guna sambil membawa barang belanjaannya. Mau naik lift capek naik tangga, ucap Ayunda. Guna mengikuti langkah kaki Ayunda yang memutar ke kiri menuju halaman belakang yang terdapat dekat kolam renang. Ia kemudian menuju sebuah ruangan yang terdapat lift. Ia segera masuk diikuti Guna. Tumben naik lift, tanya Ayunda sinis. Takut kalau kamu bunuh diri dan jatuh ke kolam karena baru saja saya cium, ucap Guna membuat Ayunda menghentakkan kakinya. Ting, lift terbuka dan Ayunda segera melangkahkan kakinya dengan cepat. Ayu, panggil Guna. Kenapa? Tanya Ayunda menghentikan langkahnya dan menatap Guna dengan kesal. Bereskan ini, perintah Guna menunjuk barang belanjaan mereka. Ayunda segera mengambil kantong kresek yang berada di tangan Guna. Mau masak apa? Tanya Ayunda. Apa saja yang penting enak, ucap Guna. Ayunda segera masuk ke dalam dapur dan meletakkan beberapa bahan masakan ke dalam kulkas. Ia kemudian mengambil daging dan menghidupkan oven. Ayunda melihat bahan-bahan di kulkas cukup untuk membuat steak dan juga tom yum. Ia segera meracik bumbu dan tiba-tiba sebuah tangan membalik tubuhnya dan memakaikannya celemek. Biar gak kotor, ucap Guna yang apa saja yang penting enak, ucap Guna. Ayunda segera masuk ke dalam dapur dan meletakkan beberapa bahan masakan ke dalam kulkas. Ia kemudian mengambil daging dan menghidupkan oven. Ayunda melihat bahan-bahan di kulkas cukup untuk membuat steak dan juga tom yum. Ia segera meracik bumbu dan tiba-tiba sebuah tangan membalik tubuhnya dan memakaikannya celemek. Biar gak kotor, ucap Guna yang saat ini terlihat sedang memeluk Ayunda, tapi sebenarnya saat ini ia sedang mengikat bagian belakang celemek. Terima kasih, ucap Ayunda gugup. Astaga, lama-lama gue bisa dipelet sama nih orang kalau begini. Guna segera menjauh dan melangkahkan kakinya menuju kamar mereka. Ayunda memasak 4 porsi makanan dan bermaksud memberikan makanan yang ia masak kepada kedua mertuanya.
Beberapa menit kemudian masakan yang Ayunda buat telah selesai. Ia segera masuk ke kamar dan melihat Guna sedang bersantai di sofa dengan iPad di tangannya. Tanpa menyapa Guna, Ayunda melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi. Ayunda segera mandi dan berendam di bathtub. Ayunda memejamkan matanya dan merasa sangat nyaman hingga akhirnya terlelap. Guna melihat ke dalam kamar mandi dan sejak tadi Ayunda telah lama di dalam kamar mandi. Ia masuk dan memelototkan matanya saat melihat Ayunda tertidur sambil mendengkur. Astaga Ayu, panggil Guna, membuat Ayunda terkejut hingga kepalanya masuk ke dalam air. Guna segera mendekati Ayunda dan mengangkat tubuh telanjang Ayunda, membuat Ayunda panik. "Turunin gue!" teriak Ayunda. Guna mengambil handuk dan menurunkan Ayunda, lalu melilitkan tubuh Ayunda dengan handuk yang ada di tangannya. Guna membalik tubuhnya dan sengaja menghindari pemandangan indah yang tadi ia lihat. "Masakan kamu pasti sudah dingin. Cepat pakai pakaianmu karena aku sudah lapar," ucap Guna meninggalkan Ayunda yang saat ini terisak dan menggigit bibirnya. "Dasar mesum, tukang ngintip lagi. Ya ampun, gue malu banget